Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu pas Mas Rifat masih balap, itu kayak ada ritual yang dilakukan nggak sih sebelum balap? Apa sebetulnya yang kamu pingin dari kamu dengan apa yang kamu kerjain sekarang? Rally ini bukan cuma untuk orang tajir. Kira-kira gimana tuh? Sekarang ini terutama yang di rally ya Pak ya. Kondisinya saat ini seperti apa sih menurut pandangan Rifat ya? Only regret the thing that you never done. Itu cuma boleh menyesali hal yang tidak pernah dilakukan. Yang udah dilakukan ya udah. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, terima kasih kepada Anda yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih untuk para penonton yang hadir di studio kali ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari Jakarta. Tentu saja karena Anda sudah luar biasa, ada bintang tamu yang kami hadirkan kali ini tidak kalah luar biasanya. Sosok inspiratif yang dikenal sebagai pembalap rally Indonesia yang telah meraih prestasi di berbagai ajang balap nasional maupun internasional. Tentunya sosok ini tidak asing lagi bagi Anda dan juga masyarakat Indonesia. Nah, siapakah dia? Kita simak dulu cuplikan video yang satu ini. Rifat Sungkar adalah pebalap rally Indonesia yang telah meraih prestasi di berbagai ajang balap internasional. Lahir dalam keluarga pecinta otomotif, ia tumbuh menjadi sosok yang disegani di dunia rally dengan 8 gelar juara nasional dan pengalaman balap di kejuaraan bergengsi seperti Asia Pacific Rally Championship dan World Rally Championship. Momen penting dalam karir balap Rifat Sungkar terjadi pada tahun 2006 ketika Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan tim Asia Pacific Rally Championship dengan nama Indonesia Rally Team. Rifat berpasangan dengan co-driver M. Herkusuma dan mereka berhasil menempatkan bendera merah putih di podium juara sebanyak 3 kali dalam musim debut mereka. Keberhasilan ini pun mengukuhkan posisi Rifat sebagai salah satu pebalap Indonesia terbaik di kelas internasional. Lalu, apa kabar Rifat Sungkar saat ini? Masihkah suami artis Sissy Priscillia ini masih setia di dunia rally-nya? Langsung saja kita tanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, kita akan undang bintang tamu kita malam ini, Rifat Sungkar. Halo Mas Rifat, tepuk tangannya dong, lebih keras lagi. Halo. Apa kabar Mas? Kabar baik sekali. Sibuk apa nih sekarang nih? Kemana aja? Lama nggak kelihatan ya? Iya, lagi sibuk. Kalau sekarang yang paling sibuk adalah saya jadi wakil ketua umum IMI, IMI Mobility khususnya untuk membawa ke semua komunitas. Terus sibuk ya ngajarin adik-adik supaya bisa jadi pembalap yang lain. Saya udah lama balapan terus, masa saya terus. Jadi ya waktunya untuk mengajarkan mereka. Dan terakhir ya banyak spend time sama keluarga aja. Inilah regenerasi, tipe pemimpin banget nih ya. Baik, Mas Rifat, terima kasih sudah berkenan di Q&A. Sebelum duduk ke situ ada syaratnya dulu. Jawab pertanyaan cepat ya. Rally atau drift?
Rally. Pasta atau nasi goreng? Pasta. Mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik pasti 100%. Koleksi mainan Lego atau koleksi mobil? Mobil lah. Mobil, Itu lebih penting. Lebih penting mobil dari istri. Nah ini pertanyaannya, balap atau istri? Istri. Istri, tepuk Iya tangan, dong. terima kasih. Kalau nggak diizinin saya nggak balap soalnya. Oh ya, terima kasih. Kalau kekiannya atas izin istri juga ya, Mas? Oh nggak perlu kalau itu. Oh nggak perlu ya? Aman aja. Oke, baik, terima kasih. Mas Rifat, seperti biasa setiap balap kan ada aturannya. Di Q&A pun juga ada aturannya. Kita mau buka box dulu, ada topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, pilih box nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Racing Boy. Ya, walaupun kita udah tahu seorang Rifat ini kan ya racing boy ya. Tapi kita pengen lebih tahu lagi sejak kapan mendapati dirinya ini sadar, aku ini bakal jadi pembalap nih. Bakal jadi pembalap keren pula. Itu kapan menyadari punya bakat itu? Kapan ya? Dulu cita-cita saya itu sebagai jet fighter pilot tempur, tapi nggak boleh. Lebih ngeri, kenapa? Ya, karena nggak jejak tanah kali kata kakek saya. Jadi mendingan saya pilih yang ngebut juga tapi tempat yang benar. Ya sejak umur berapa? Saya mulai tuh umur 14 apa 15 14 gitu. tahun. Tapi dari 1 sampai 14 tahun itu ngapain? Dididik menjadi orang tua apa? saya tuh berempat. Papa paling tua, 3 adiknya dan papa tuh pembalap. Mama saya berempat. Mama dan semua adiknya pembalap. Kakek nenek saya itu pembalap juga. Jadi kalau saya jadi penyanyi itu pasti salah arah. Jadi saya pasti mau jadi pembalap ketika saya gede. Pembalap ya, Iya. Oke. Tapi Mas Rifat kan katanya jadi pembalap itu kan butuh modal yang mahal, biaya yang besar. Iya. Tidak semua orang kan kayak Rifat Sungkar ya, emang dari Betul. lahirnya sudah mungkin silver plate, gold Iya. plate malah. Iya. Itu gimana dong caranya? Saya sih menjadi orang yang cukup beruntung menurut saya karena saya punya kesempatan untuk bisa melihat dunianya. Tapi mungkin tanggapan itu harus saya klarifikasi dulu karena saya memulai semuanya pakai modal saya sendiri. Jadi dulu bapak saya ngajarin saya dagang ban, pelek, kaos, bahkan roti di sekolah itu untuk bayar pendaftaran, untuk nyewa mobil ibu saya. Ibu saya punya mobil, ibu saya rally. Jadi kalau saya pinjem barang nggak apa-apa, boleh balikin sesuai dengan aslinya. Jadi setiap kekalahan tuh buat saya sangat amat menyakitkan. Soalnya udah bayar bon nggak menang pula kan. Pernah sesusah apa sih seorang Rifat Sungkar untuk membangun karirnya sebagai seorang pembalap? Saya itu balap pertama sampai hari ini mekanik saya itu masih sama. Jadi saya pernah balapan dalam 1 tahun, ban saya cuma punya serep 2, toolkit 1, mekanik 1, sama jerigen 1. Sementara semua orang punya segalanya. Karena saya saking nggak mampunya, karena uang saya habis hanya untuk bayar pendaftaran sama running cost. Spare part nggak ada. Nah, gara-gara itu saya bilang, kalau semua orang ngandelin mesin dikencengin, berarti semua orang bisa. Gimana kalau saya balik? Kenapa nggak skillnya yang dinaikin, fasilitas seadanya? Jadi saya berlatih ini ya, ini nggak bohong. Setiap kali saya pulang sekolah dulu, saya sangat berharap hujan. Kenapa hujan? Soalnya saya berangkat ke track saya rally, saya datang bawa mobil balap saya nih, saya nyetir sendiri, di belakang tuh mobil pickup bawa tali. Karena kalau hujan, kemungkinan besar kan mobil nyangkut sana nyangkut sini. Dan saya latihan waktu nggak ada siapa-siapa. Saya berharap kalau balapan hujan. Karena hujan nggak peduli mobil kencang atau pelan. Tapi siapa yang paling pintar. Jadi USP dari kita tuh harus ditemuin di saat itu. Jadi kalau hujan I don't care mobilnya sekencang apapun pasti saya di depan. Karena saya ada effort lebihnya dibandingin orang lain. Wow. Tadi kan sempat bilang bahwa yakin bahwa balap ini ada masa depannya. Yakin. Tapi apakah iya punya masa depan di Indonesia dan apakah masih relevan dengan budaya dan juga image olahraga di Indonesia yang saat ini yang paling mendominasi kalau nggak bola, badminton, begitu? Enggak sih, it's fine. Karena saya bisa bilang saya sebagai contoh kasus yang mungkin bisa direplikat oleh generasi sekarang. Saya tuh kalau ngomongin sekarang, pembalap sekarang, ada yang lebih cakep, ada yang lebih muda, ada yang lebih punya banyak duit, mungkin ada yang punya talent. Tunggu, gitu. memangnya kalau pembalap cakep itu ngefek ya Mas? Suka Tadi nggak soalnya suka, disebut. suka nggak suka itu ada USP sendiri. Karena Indonesia suka drama, tahu kan? Ya kenapa sinetron-sinetron ini pada laku gitu? Kenapa tontonan serius lebih nggak laku daripada sinetron? Kenapa? Karena mereka suka lihat sosok, suka lihat cerita. Nah, bicara masalah cerita, dari itu semua yang paling penting tuh mereka harus bisa public speaking. Dan itu orang nggak terlalu aware. Kita tuh harus jadi sosok inspirasi kan. Sekarang gini deh, kita disponsorin. Tujuannya apa? Menang. Enggak sih menurut saya.
tujuannya adalah membuat sponsor itu populer kan. Kenapa harus taruh di saya? Kenapa nggak taruh di billboard? Karena saya harus bisa bercerita, menjual cerita saya menjadi nama besar, sponsornya senang. Aduh, berarti berat banget ya beban jadi pebalap di kita, harus cakep ya Mas ya? Iya, menurut saya plus poin 1 lah. Oh gitu ya? Iya, saya gendut aja ya, nggak cakep lumayan lah. Tapi Saya nggak gendut. bilang sih. Nama saya Rifat, jadi emang udah pasti gendut. Rifat. Kalau saya mau kurus harus jadi Rifit. Rifit. Mas, tapi bicara soal itu ya, itu kan Mas Rifat men-shaming diri sendiri ya. Iya ya. Iya dong gitu. Memangnya pernah ada yang ngatain soal body shaming atau pernah dibully nggak sih seorang Rifat Sungkar? Karena kan ya oke lah, berada udah tajir nih ya kan, pebalap pula, oke good looking pula. Jadi apa yang kekurangan? Tapi pernah nggak dibully? Sering. Tentang Ya karena saya lebih besar daripada yang lain. oh. Tapi saya ambil baper itu nggak? semuanya enggak. Justru saya ngambil itu semuanya justru jadi senjata saya. Kalau saya kalah ya pantas, kalau saya menang, kenapa lu nggak jadi gendut? Kenapa kalah sama gua? Iya Oke, kan? boleh sih. Oke. Iya, itu semua sebetulnya mindset sih at the end of the day gitu. Kenapa sekarang saya bisa dapetin ini semua? Soalnya saya tahu value saya ada di mana. Nah, siapa yang menginspirasi Rifat Sungkar dan paling berperan menjadikan Rifat sosok seperti ini dengan value-value tadi? Untuk komunikasi pasti saya belajar banyak sama almarhum papa saya. Karena papa saya itu sangat dekat sama media. Dan dia selalu ngajarin, Fat, kalau kamu ada di satu lokasi yang penontonnya 1000, kamu jangan lupa. Kamu tuh harus lebih dekat sama media. Kenapa? Karena satu media mungkin yang baca 10.000. Bayangin kalau kamu dekat sama 10 media, berarti kan yang baca kamu 100.000. Sementara on ground cuma ada 1000. Jadi di situ yang saya dekat. Tapi surprisingly, untuk nyetir kayak begini, itu ibu saya. Karena ibu saya itu pembalap dan mobil pertama saya dan saya pertama kali bisa nyetir pun naik mobil rallynya ibu saya. Ayo undang mamanya Mas Rifat Sungkar, Ibu Ria Sungkar. Silakan masuk. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa dan juga teman-teman. Kali ini di segmen 2 saya tidak sendiri, tidak hanya dengan bintang tamu kita yang spesial malam ini, tapi juga ada rekan-rekan panelis. Tepuk tangan buat Bang Henry Satrio. Ada Wendy Walters, influencer kita. Wah, suhu kita Bang Jeffrey JP. Tepuk tangan dong. Mas Rifat, pasti dong ini ahli semua dong nih. Yes. Sohib ya, kenal ya? Betul sekali. Nah, sebelum saya kasih kesempatan para panelis kita malam hari ini, saya ingin bertanya satu hal. Tadi sebelum kita jeda break, Mas Rifat kan memang menyatakan ibu adalah sosok inspirasi utama juga ya secara teknis untuk peningkatan karir sebagai pebalap. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih menjadi pembalap seolah-olah itu hanya untuk orang kaya begitu? Olahraga ini, benar nggak demikian? Beneran nggak benar, tapi paradigma pembalap itu harus orang kaya, menurut saya itu baik. Baik. Iya, karena orang kaya lah yang bisa ngegaji banyak orang untuk kerja dalam tim. Kita tidak masalah kalau orangnya kaya, kemudian mengkayakan orang. Persoalannya adalah untuk masuk ke dunia balap itu misalnya dia punya kemampuan tapi sayang dia nggak punya modal. Itu gimana? Nah, itu ada hal yang paling salah di Indonesia. Menjadi pembalap itu nggak mesti nyetir. Karena tim balap itu kayak perusahaan. Kita bisa mulai dari ban, dari mekanik, dari engineer, dari tuner, dari navigator, jadi manajer, sampai jadi pembalap. Orang tuh cuma straight to the point aja kan, saya pingin jadi pembalap. Karena tim balap tuh gede. Sekarang let's say deh, tim F1 gitu ya, pembalapnya 1 kan. Di dalam sebuah tim F1 itu karyawannya ada 200. Tapi yang kelihatan cuma 1 orang. Nah orang-orang ini selalu melihat punya satu tujuan. Tapi nggak melihat tujuan besarnya itu di belakang itu jadi apa. Jadi kalau memang kita belum mampu jadi pembalap supirnya, kita bisa jadi bagian tim balap yang hebat. Banyak jalan menuju Roma. Sangat amat. Oke. Tadi itu menarik pertanyaan bahwa rata-rata dianggapnya yang jadi pembalap itu orang-orang kaya, orang-orang tajir, yang punya duit banyak, yang punya mobil banyak gitu. Tolong kasih pemahaman ke kita semua bahwa rally ini bukan cuma untuk orang tajir. Kira-kira gimana tuh?
ini inspirasi tadi adalah tugas saya sama Pak Jeffrey sekarang di IMI. Oke. Saya tahu banget banyak orang di Indonesia yang inspirasinya gila-gilaan. Indonesia nomor 4 atau nomor 5 ya paling banyak di dunia kan, penduduknya 280 juta. Jadi sebenarnya secara market, secara inspirasi, secara kreativitas, Indonesia tuh di dunia otomotif tuh gede banget. Tapi masalahnya mereka tuh nggak tahu mau kemana. Kita selalu bilang kan, nggak boleh balapan di jalan raya, bener nggak? Bener. Tapi kalau mau ikut tarik-tarikan drag race kemana? Kemana? Nggak ada kan? Ayo, Nah itu dia yang saya sama Pak Jeffrey lagi bicarain nih sekarang nih. Kita itu mau nampung inspirasi di tempatnya. Kita tuh cuma bisa bilang tidak, tapi tidak bisa memberikan arahan. Mereka harus kemana? Karena tujuannya gitu, kalau gue nggak boleh drag race, tarik-tarikan di jalan, berarti harus jadi pembalap F1. No, in between tuh banyak banget. Kan tadi pertanyaannya kan, kalau nggak ini buat orang-orang yang punya uang, ini jadi buat apa? Kita start ini sebagai karir. Kalau melihat Rifat Sungkar ini, apa sih yang paling mendominasi kenapa dia bisa menjadi pembalap sukses? Karena tajir kah? Keahliannya kah? Atau memang karena cakepnya kah? Gitu. Kalau dari pantauan suhu nih. Kalau saya sih cukup dekat dengan keluarga Sungkar ya, terutama dengan ayahnya dan ibunya. Tapi yang terpenting waktu itu saya pertama kali di Palembang, kalau nggak salah Pak ya. Betul, itu saya masih pegang satu tim. Terus Rifat itu datang masih umur mungkin 9 tahun kali pada saat itu ya, dengan ibu dia Sungkar. Di situ terlihat gitu, dia punya antusiasme untuk mencoba mengendarai mobil itu dan pandangannya itu sangat visioner. Iya gitu ya, dan passionnya begitu saya lihat itu langsung saya tahu ini sangat passion sekali. Kalau dari ini Wendy, Ke Mas Rifat paling kalau misalnya tidak menjadi pembalap, kira-kira sekarang Mas Rifat jadi apa? Saya nggak pernah memikirkan hal itu, honestly speaking, karena saya punya prinsip 3K dalam hidup saya. Kemauan, komitmen, konsisten. Jadi kalau mau harus komit, kalau komit harus konsisten. Saya sangat komit sama apa yang saya kerjain. Soalnya selama ini memang saya nggak mau ngelihat fondasi lain. Saya cuma ngelihat balapan. Tetapi saya tahu balapan ini tuh punya challenge yang besar. Karena selalu di semua tim balap itu kalahnya sama budget tim balap yang lain. Itu selalu begitu. Jadi apa yang membuat saya harus bisa unik dibandingkan dengan orang-orang lain? Saya itu tidak pernah mengejar piala. Karena piala itu sebagai bonus. Tapi saya selalu punya prinsip untuk menyenangkan siapa yang mensupport saya. ketika banyak atlet kita ya, yang kemudian di awal-awal meniti karir itu fokus juara. Tapi begitu kemudian mengenal yang namanya iklan dan juga dunia entertainment, itu langsung meredup, ya nggak sih? Betul, ya kan? betul. Artinya itu bisa menjadi dampak buruk juga kan? Kita punya kewajiban, saya bilang. Kewajibannya ujungnya piala. Sekarang gini, kalau saya ikut rally 50 orang, berarti 50/1 kan? Benar nggak? Ketika kita bisa masuk ke dalam 10 besar, berarti harus kita udah 1/5 dari orang-orang itu. Kalau kita bisa juara 1, it's good. Tapi 50 orang memperebutkan hal yang sama. Jadi saya bilang, kalau di Indonesia ini kita harus bisa bercerita untuk menjual jernih. Baru at the end kita dapat pialanya. Setelah itu, piala itu harus bisa jadi inspirasi dan bisa bercerita. Masalahnya piala atlet Indonesia dipajang berdebu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang mengajari pola-pola marketing dan juga karir. Jelas papa saya. Papa? Iya. Ibu tadi spesifik soal teknik. Kalau aku dengar, wah Rifat ini mamas boy banget nih. Gini ya, saya ceritain satu cerita. Real story. Saya ikut speed off-road. Untuk ya pertama kedua kalinya. Mobil saya tabrakan. Hancur depannya. Oke? Itu di Lipo Karawaci. Di Karawaci lah sana. Ibu saya bawa pulang mobilnya. Mama benerin mobilnya, besok pagi kamu start lagi, oke? Jam 3 pagi, ini kalau saya mau cerita saya pasti mau nangis. Jam 4 pagi, adik saya yang perempuan telepon. Nangis-nangis gak karuan. Kenapa? Mama tabrakan. Sama adik saya yang laki. Karena apa? Karena mama benerin mobil Jeep saya sampai jam 2 pagi di bengkel. Untuk make sure saya mau start besok pagi, udah. Jadi saya berangkatlah ke RSPI untuk ketemu ibu saya. Jam 5:30 pagi, saya lihat ibu saya di tempat tidur rumah sakit, mukanya abis nabrak kaca. Seadanya ini darah semua. Sedarah-darahnya gitu. Terus ibu saya hampir nggak sadar. Terus ngeliat saya datang. Pas saya datang, dia bilang, Rifat, kamu ngapain di sini? Iya mah. Mama tabrakan, jadi Rifat harus datang. Dia cuma bilang gini, Rifat, mobil kamu udah selesai. Kamu start aja. Ya.
Start aja sambil megang tangannya sampai gemeteran. Jadi saya di RSPI balik ke Cikarang itu dalam keadaan nangis sambil nyetir. Saya janji, Mah, kalau bawain piala yang paling gede di hari itu. Udah, saya pulang bawa piala tinggi 1,5 meter paling gede. Saya balikin ke ibu saya di sore itu juga, Mah, Eva juara 1. Wow. Kalau bisa Dan juara satunya ada yang lucu. apa? Saya nggak bakal lupa. Rekor di tempat itu waktunya 4 menit 58. Dipecahin sama teman saya 4 menit 57 di hari itu. Saya start bareng, dipecahin lagi sama orang 4 menit 56. Waktu saya finish 4 menit 43. Jadi saya 13 detik lebih kenceng dari yang paling kenceng. Karena semangatnya semangat ibu saya. Semangat ibu ya. Oke, kalau kayak gitu biar lebih semangat kita langsung aja undang mamanya Mas Rifat Sungkar, Ibu Ria Sungkar. Silakan masuk. Tepuk tangan lebih meriah dong. Ada. Wah. Tentu nggak salah ngomong. Apa kabar, Tante? Terima kasih sudah berkenan hadir. Boleh memeluk mamanya dulu. Udah mau nangis. Ada di sini tadi. Aduh. Tepuk tangan untuk Ibu Ria Sungkar. Ibu Ria, selamat datang di Q&A. Terima kasih Ya, sudah terima berkenan kasih hadir. undangannya. Kita pengen tahu tadi kan Mas Rifat sempat bilang sosok ibu ini berpengaruh untuk karir balapnya seorang Rifat Sungkar. Bahkan membuat dia menjadi juara, memotivasi saat tadi ada cerita ibu sempat kecelakaan tabrakan tapi membiarkan sang anak ini terus balap, seolah-olah jangan perhatikan ibu, kamu harus tetap berlomba. Kenapa sih ibu pengen banget anaknya jadi pebalap, Bu? Padahal kan resikonya besar. Sebetulnya bukan saya minta dia untuk jadi pembalap, tapi itu hanya mengalir begitu aja mungkin dari darah keluarga. Jadi saya juga dapatnya dari ibu saya dan ayah saya. Kemudian turun ke saya, adik-adik saya, kemudian juga langsung menuju ke cucu-cucunya atau anak-anak saya. Jadi kalau resiko itu di dalam dunia otomotif itu, resiko itu harus ditekan sampai kalau bisa 0%. Saya selalu bilang sama Rifat, jangan ambil resiko untuk ini. Tapi kalau dia mau berprestasi, ya memang harus komit dengan apa yang dia punya, kemudian skillnya juga harus ditingkatkan. Apa sih harapan yang ingin dilihat seorang mama kepada anaknya di masa yang akan datang? Keluarga saya itu adalah keluarga otomotif, keluarga pencinta otosport yang berkaitan juga dengan lalu lintas dan lain-lain. Jadi saya lebih fokus kepada dia untuk mengembangkan dunia otosport ini bukan hanya untuk dia pribadi, tapi juga untuk pencinta dari anak-anak muda sekarang. Kan banyak sekali yang punya potensi untuk menjadi pembalap tetapi belum sampai ke sana. Nah itu yang saya minta untuk Rifat itu untuk bisa kasih pelajaran lah kepada mereka atau kepada motivasi kepada mereka bagaimana untuk mencapai satu prestasi yang tersendiri dan itu perlu disiplin. Sedisiplin apa sih, sekeras apa sih Tante ngajarin Rifat Sungkar? Pertama soal waktu, itu yang paling utama. Jadi kalau dulu waktu masa remaja, orang berpikir bahwa kalau yang namanya dunia balap itu hanya tancap gas, kemudian juga asal kenceng dan lain-lain. Tapi bukan hanya itu gitu, tetapi juga bagaimana dengan waktu tidurnya dia. Gitu. Jadi sebelum jam 9 itu dia udah masuk kamar. Termasuk yang ngeyel, bandel gitu nggak? Oh bandel. Sebandel apa sih Rifat Sungkar, Tante? Boleh dong dibagi rahasianya? Sebandel apa sih? Ya suka curi-curi. Saya udah Juga anak-anak. juga tahu gitu kan. Kalau misalnya udah waktunya tidur, dia pikir kita udah tidur. Nah dia mulai dorong-dorong mobil. Tapi Rifat Sungkar pernah nggak sih merasa menyesali pilihan hidup sebagai pembalap? Only regrets the thing that you never done. Lu cuma boleh menyesali hal yang tidak pernah dilakukan. Yang udah dilakukan ya udah. Di luar dari menjadi seorang pembalap, kira-kira akan menjadi apa? Dipersembahkan oleh
Kembali di Q&A masih bersama bintang tamu kita, Rifat Sungkar. Nah, kita pilih box lagi. Mas Rifat, pilih box nomor berapa kali ini? Mungkin 4. Kita pilih box nomor 4. Kita buka SIM, surat izin melipir tapi ya. Oke, kita langsung kasih pertanyaan yang pertama. Wendy dulu. Masih sama seperti yang sebelumnya sih. Mungkin kalau misalnya tadi kan Mas Rifat nggak bisa menjawab ya kalau misalnya. Karena dari awal tuh memang udah kepikirannya, udah konsisten dengan pembalap. Tapi kalau misalnya memang harus disuruh memilih di luar dari menjadi seorang pembalap, kira-kira akan menjadi apa? Seandainya memilih, mungkin saya milih jadi guru kali. Kenapa guru? Dan guru apa? Kalau dibilang guru apa, mungkin kalau guru olahraga mungkin enggak ya. Kenapa mungkin enggak? Guru marketing kali. Guru marketing, guru ya ekonomi ya. Iya. Dosen gitu. Iya. Soalnya buat saya yang paling menarik adalah marketing itu kan adalah dunia kreatif. Dunia kreatif itu intangible karena kita nggak bisa tahu ide kita murah apa mahal. Karena kita nggak tergantikan dengan adanya inspirasi itu. Lalu yang kedua adalah ketika kita belajar marketing, kita tuh jadi tahu values gitu. Values kita tuh ada di mana, kapan, dan maunya apa. Untuk create itu, kita harus jalanin imajinasi kita sebesar apa, mimpi kita sebesar apa. Saya selalu bilang sama siapapun yang saya ajarin, lu tuh mimpi harus nakutin. Kalau nggak nakutin, mimpi lu tuh kurang gede berarti. Nyaman aja kan di sini-sini aja. Mimpi paling menakutkan Rifat Sungkar memangnya apa? Mimpi saya yang paling menakutkan adalah ketika saya pingin jadi juara dunia. Karena saya tahu saya tidak mungkin jadi juara dunia di atas kalau nggak ada budget. Tapi ikut kejuaraan dunia buat saya udah mewujudkan lebih dari 50% mimpi saya. Jadi kalau mimpi di sini, mimpi itu nggak banyak, hampir nggak mungkin kejadian 100%. Mimpi bulan dapatnya pohon kelapa, mimpi pohon kelapa dapatnya pohon toge. Jadi mimpi yang gede. Alhamdulillah saya pernah ikut kejuaraan dunia dan saya juara 1 di salah satu kelas di kejuaraan dunia. Jadi buat saya cukup, hampir sampai. Menarik. Bang Jeffrey. Iya Pak, mungkin berkaitan sedikit dengan organisasi IMI ya. Iya. Di mana Rifat kan sebagai wakil ketua umum mobilitas. Iya. Rifat sudah berhasil mendapatkan PM45 waktu itu ya. Iya. Untuk kustomisasi ya. Iya. Nah, the next bagaimana kita punya program yang mengenai legalitas motorsport itu menurut Rifat seperti apa kita mau tindak lanjuti? Jadi kalau bicara masalah IMI ya, jadi saya tuh banyak bersuara nih beberapa tahun terakhir ini. Kita itu punya problem besar di industri kreatif otomotif. Industri kreatif secara keseluruhan. Kreativitas di Indonesia itu nggak dihargai di negara sendiri. Contohnya, kita tuh punya builder motor yang hebat. Motornya itu sampai ke Amerika juara kejuaraan dunia. Dipakai di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena ditanya surat-suratnya mana. Padahal itu kan bikinan craftsmanship, mereka punya kreativitas membangun kerajinan tangan. Saya sampai bilang gini, mungkin sekarang itu adalah eranya kita nurunin ke generasi berikutnya. Dan itu adalah heritage kita. Saya sampai bikin bercanda waktu itu. Pernah lihat Candi Borobudur kan? Pernah. Ada IMB-nya nggak? Ada. Kenapa nggak dibongkar? Iya kan? Itu pertanyaan konyol tapi nyambung. Karena itu adalah budayanya Indonesia masa itu. Masa kini Indonesia itu udah berkembang. Kita tuh punya kreativitas dunia otomotif yang gede. Tapi gimana caranya kita menghormati kreativitas itu? Sampai akhirnya Undang-Undang Custom 4 tahun saya bikin jadi. Sehingga builder-builder ini sekarang udah bisa bersuara. Nah bicara sama yang tadi Pak Jeffrey bilang. Apa sih yang mau saya kontribusiin ke negara kita untuk prestasi olahraga? Sekarang kita punya sirkuit Mandalika, benar kan? Iya. Sirkuit Mandalika MotoGP dong. Iya kan? Balapan paling besar motor di Indonesia. Itu kan motor 150 cc. Pernah mikir nggak? Kelas 200, 250, 400, 600, 1000, Moto2, Moto3, ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Karena nggak pernah dipikirin ngisinya gimana. Ini F1, ini balapan di Sentul, kelas 1500 cc. Dari 1500 masih ada 2000, 2500, 3000, GT4, GT3, F2, F3, dan semuanya. Itu semua kosong. Karena apa? Karena tidak diakomodir dengan undang-undang yang boleh memasukkan fasilitas olahraga. Nah, justru yang menarik dari pernyataan Mas Rifat menjawab pertanyaan Bang Jeffrey tadi bukan masalah kontennya ya, tapi melihat apakah cukup kemudian bersuara melalui IMI saja. Kenapa nggak jadi anggota dewan, politisi, atau pengambil kebijakan kan biar bisa mengubah undang-undang itu. Tertarik nggak? PM45 saya rubah undang-undang dengan IMI.
Jadi saya yakin organisasi ini punya semangat yang sama. Bill Gates sama Steve Jobs itu kan dua orang yang saling berkompetisi. Steve Jobs itu pernah minta modal sama Bill Gates dengan alasan lu butuh kompetitor, kalau enggak Microsoft nggak akan bisa gede gitu. Akhirnya si Bill Gates kasih pinjaman ke Steve Jobs dan akhirnya Apple-nya juga gede gitu. Nah, pertanyaan juga buat Rifat. Saya sih sering dengar nama Rifat Sungkar, tapi who is your biggest contender sih sebetulnya? Ada lagi nggak sih selain Rifat Sungkar, atau ya lu bikin event sendiri, rally sendiri, menang sendiri gitu kan? Nggak mungkin begitu juga kan? Pasti kan ada orang-orang yang lain. Siapa lawan saya? Kompetitor saya. Saya lucu sih. Saya tuh di sandwich generation gitu. Sempat ketemu sama teman-temannya mama papa, tapi ketemu juga dengan teman seumur, dan akhirnya lawan saya yang bawah. Karena apa? Karena tadi saya bilang, saya udah 28 tahun ikut rally. Jadi saya tuh very konsisten sama apa yang saya kerjakan. Kerjaan saya itu bukan businessman ikut rally, bukan. Tapi saya ikut rally untuk jadiin itu bisnis saya. The other way around. Jadi kalau ditanya tergantung tahun berapa. Karena mappingnya itu saya ada 4. Sampai tadi saya cerita sama Wendy gitu. Saya bilang saya tuh yang bawa drifting Indonesia pertama kali tahun 2005. Saya bikin komisi drifting Indonesia tahun 2008. Kenapa? Karena saya orang marketing lagi. Saya tahu drifting itu bukan olahraga awalnya. It's full entertainment. Tapi ingat nggak, di umur berapa kita prime waktu kita balapan? Di umur 20-an. Anak umur 20-an suka apa? Suka entertainment. Jadi karena ini potensinya gede, makanya saya care banget. Ini future-nya balapan Indonesia nih. Fokus di belakang ini ada satu foto mobil kan. Ini mobil adalah jawaban tadi. Siapa kontender saya? Waktu saya sempat berhenti ikut rally 8 tahun, saya ingin balik ke Indonesia untuk ikutan. Tapi kalau saya ngikutin ego saya akan beli mobil WRC. Itu ego saya. Cuman kalau saya menang, yang tahu siapa? Anak rally doang. Iya kan? Jadi kebetulan saya ambasadornya merek ini, saya bilang, saya mau bikin mobil rally dari minibus. Terus orang bilang, lu gila bikin mobil rally dari minibus. That's the point. Karena saya akan menjadi atensi dunia. Masa balapan naik minibus 7 penumpang, iya kan? Jadi bukan anak rally doang yang ngasih atensi. Semua pemilik mobil itu. Dan akhirnya ini mobil jadi trending topik dunia. Ketika mobil ini gede, saya colek merek sebelah. Emang nggak mau lawan gua? Tuh ada pembalap hebat kok, satu lagi. Sewa dong dia. Udah, jadi saya dan dia berkompetisi. Akhirnya bukan saya dan dia berkompetisi. Merek sama merek berkompetisi. Ketika merek sama merek berkompetisi, coba apa yang dilakukan sama mereka? Perang marketing kan? Ujungnya yang populer apa? Pembalap ya. Oke. Karena sering diliput sama media. Itu ngerti ya. Satu pertanyaan lagi boleh? Aduh, kayak Enggak, saya mau nanya ke tante nih. Oke, sekarang ke karena udah ini ya, udah super clear ya dari ini ya Tante, anaknya. kalau cucu-cucunya jadi pembalap, boleh nggak? Boleh aja. Kebetulan cucu saya 9 sekarang. Pembalap semua? Enggak. Itu gimana ketemunya tante kalau pembalap semua? Kan ngebut semua tuh. Susah. Cucunya 9. Kebetulan anaknya Rifat 1 senang balap. Kemudian 3 yang dari Rizal. Jadi 4. 3 atau 4 atlet. Jadi semuanya. Dan saya ikut support sampai sekarang kalau mereka balap, mereka pergi ke sirkuit dan lain-lain. Tetap saya ikutin seperti dulu halnya waktu Rifat kecil. Kalau dari sisi seorang mama, ada nggak yang ditanyakan seorang ibu, Ria Sungkar, ke putranya, Rifat Sungkar? Ya, dengan dunia otomotif sekarang memang fullnya kamu itu kan ke situ. Kemudian apa sebetulnya yang kamu pingin dari kamu dengan apa yang kamu kerjain sekarang, terutama di dunia otomotif ini, dunia otosport ini? Honestly saya udah nggak mau balapan lagi sih. Itu yang saya bilang. Iya. Itu yang saya bilang. Rifat mendingan tidak usah balap lagi. Karena untuk selama 20 tahun dia berprestasi, dia menang itu udah hal yang biasa. Menjadi kalah itu menjadi omongan. Ini kan ilmunya kamu itu kepada junior-junior kamu saat ini. Itu waktunya sekarang. Sebetulnya gitu. Foto ini tuh adalah foto momen pikiran saya berubah. Ini foto ini persis Bang. Tahun berapa ini? 2021. Apa Yang 2022 mana, ya, Maya? fotonya ada 3. Ini yang paling di tengah lah. Oh, di tengah. Gitu. Ini setelah 8 tahun saya nggak ikut. Saya ikut datang ke Rally Indonesia dengan mobil 7 penumpang inilah. Saya menang juara 1. Di menit itu lagi nunggu finish nih sebelum foto ini, saya mikir.
gila ya, gue seneng sama susah sama sedih tuh jadi satu ya. Senengnya adalah saya masih bisa loh menang. Tapi sedihnya, kemana aja mereka 8 tahun, kenapa masih gue yang menang? Nggak pantas nih kayak gini. Akhirnya dari hari itu saya janji, saya bakal ngajarin orang banyak. Makanya sekarang yang juara rally juara 1, 2, 3, 4, 5 murid saya semua. Dan saya sekarang lagi fokus. Dan sekarang saya lagi fokus juga mengembangkan driver-driver perempuan. Kenapa? Suka nggak suka. Konsep yang lagi diikutin sama Wendy, WDC, Women Drift Challenge, itu merubah persepsi balapan Indonesia. Awareness mereka tinggi banget. Ada satu orang juga di rally yang saya lagi create supaya ini perempuan umur 20-23 tahun bisa jadi Rifat Sungkar berikutnya. Nah, kalau saya nggak tahu dia ngetutupin pintu ntar di rumah. Siapa? Namanya siapa? Dipersembahkan oleh Seru sekali masih bersama Rifat Sungkar. Terima kasih Mas Rifat. Namun kita akan lanjutkan lagi topik dan box selanjutnya. Pilih nomor berapa? Saya genap-genap 2 kali 4, 8 deh. Oh, kalkulatif ya, milih Iya box dong. saja ya. Baik. Oke, live love. Oke. Kita lebih personal lagi, ingin menggali apa makna cinta bagi seorang Rifat Sungkar dan apa yang benar-benar bikin dia tuh happy menjalani hidup ini ya. Nah, lebih dalam lagi mungkin karena sudah mengenal sejak kecil sosok Rifat, silahkan pertanyaan yang pertama, Bang Jeff. Oke, menurut Rifat sekarang ini terutama yang di rally ya Pak ya, kan hobinya di rally, yang bikin passion di rally. Kondisinya saat ini seperti apa sih menurut pandangan Rifat ya? Perkembangan rally kita di Indonesia. Saya sama Rally Indonesia lagi bangga-bangganya Om. Soalnya saya Desember kemarin berangkat ke Rwanda untuk konferensi FIA. Cita-cita saya tuh pingin banget rally dipandang di dunia lah gitu. Kok bisa dari 136 negara yang dipresentasiin adalah development dari tingginya rally Indonesia. Rally Indonesia selama 3 tahun terakhirnya dianggap paling tinggi perkembangannya sedunia. Karena waktu saya menjabat ketua komisi rally bareng sama Jeffrey juga, saya tuh mikir, karena saya cinta banget nih sama nih rally. Mikir ya, kenapa sih rally itu segini-segini aja? Soalnya saya baru ngeh. Rally itu ibaratnya musik rock. Sekarang orang-orang tuh sukanya K-pop. Jadi pelakunya tuh udah gak nyambung. Dianggap mainan bapak gua. Akhirnya saya kumpulin teman-teman semua. Gini deh. Kan sekarang eventnya dikit, tapi hadiahnya gede. Boleh nggak kita balik? Hadiahnya dihilangin supaya IO untung, tapi eventnya banyak. Deal nggak rame-rame? Deal. Peserta dari 30 jadi 150 sekarang. Event dari 4 jadi 13 sekarang. Dan ternyata alhamdulillah progres kita itu bukan kedengaran di Indonesia, kedengaran di lembaga internasional dunia. Jadi saking cintanya saya sama rally, saya ngerasa udah waktunya lah kejuaraan dunia rally itu datang ke Indonesia. Dan alhamdulillah beberapa tahun, enggak beberapa lah ya, kalau nggak 2 tahun, tahun depan atau 2 tahun lagi lah mudah-mudahan datang ya gara-gara progres ini. Oke. Ada sedikit games, silahkan. Kalau Pak Rally itu tidak hanya jago balapan tapi jago nggak ya untuk nebak gambar. Kita mau tebak gambar ini, Mas Rifat tahu nggak wajah siapa? Kita buka. Siapakah dia? Siapa? Itu sebelah kiri tuh. Masa sih? Iya. Yakin? Siapa namanya? Siapa Ibu namanya? Ria Sungkar. Ibu Ria Sungkar, benarkah teman-teman? Kamaria Ekawanti Gondokusumo atau Ibu Ria Bener Sungkar. nggak? Benar. Padahal cuma ininya ya. Kita tebak siapakah dia yang kedua. Oh, bos saya nih. Bamsud Siapa? nih. Pernah jadi bintang tamu Q&A. Masa sih siapa namanya? Bamsud. Bener nggak sih? Coba. Bener lagi. Tepuk tangan dong. Hebat ya. Berpengaruh dalam kehidupan ya, jadi pebalap itu kan punya insting. Bisa jago nebak karena pebalap juga kali ya? Iya nggak tahu kalau urusannya semua sama dunia otomotif, somehow nggak tahu kenapa saya punya photographic memory. Nggak tahu kenapa. Oh, jadi Hanya kita di situ. salah games teman-teman. Habis ini yang ketiga salah biasanya sih. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga. Hah? Inilah Tuh siapa. bener nggak?
Photographic memory skills-nya nih. Nah, ini udah terlalu lama, agak susah. Nggak mau dicoba-coba gitu siapa? Pas. Pas dulu. Kalau pas ada hukumannya nggak sih teman-teman? Oke ya, kita langsung aja. Coba kita lihat siapakah dia? Pantesan saya udah lama banget nggak ketemu dia soalnya. Tapi ini alasan Terakhir, aja. Saya ketemu, tahu nggak percaya? Saya ketemu dia terakhir 2008. Iya, ini teammate saya dulu di tim STI. Yang keempat sekarang. Wah, ini senior saya dulu nih kayaknya. Oh ya, senior banget mungkin ya. Siapa nih coba? Seniornya Amerika, Siapa? Donald Trump. Masa sih? Coba. Wih. Mau jadi presiden juga nih jangan-jangan ya kan? Senior presiden loh. Oke, seniornya presiden. Emang dia ada kaitannya sama otomotif juga? Alhamdulillah sih belum ya. Enggak, bukan Donald Trump yang terkait otomotif, tapi Mas Rifatnya pengen jadi presiden mungkin karena dianggap senior. Nah, kode nih ya, catat ya. Next, masih ada? Hah, kalau saya nggak tahu dia nggak tutupin pintu ntar di rumah. Siapa? Namanya siapa? Kali aja ada yang nggak tahu. Kali aja salah loh, bisa loh. Sisi Presilia mungkin. Masa sih? Iya. Siapa Bisa. sih? Coba. Soalnya mirip banget sama adeknya. Untung aja bukan yang ini yang salah ya. Oke, terima kasih. Berarti 4-1 ya, tetap menang sih. Emang juga kompetisinya tuh instingnya jago juga ya. Menang karena saya menang kok, tenang aja. Oh ya, bicara soal Sisi ya. Pernah nggak cemburu ketika Rifat ini masih di balap, kan pasti dikelilingi oleh cewek-cewek cantik atau mungkin Ngapain dia harus cemburu, orang dia yang menang? Paling cantik ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu pas Mas Rifat masih balap, itu kayak ada ritual yang dilakukan nggak sih sebelum balap? Ada. Iya. Ada. Apa kira-kira? Tadi kan mama saya bilang gitu, kebiasaan saya tidur jam 9, percaya nggak percaya masih sampai hari ini. Jadi kalau saya mau pergi malam nih ceritanya, siang saya tidur, sore saya tidur minimal, gitu. Dan itu jadi ritual. Kalau balapan, dikala semua orang itu udah lagi siapin mobil, tungguin gitu, kalau saya nggak pernah nungguin mobil saya justru. Karena saya taruh rasa kepercayaan saya sama mekanik saya. Dan sampai sekarang nih, karena mereka udah tahu, saya tuh nggak terlalu perintilan, mereka tuh akan menyiapkan kendaraan saya sebaik-baiknya. Yang saya lakukan cuma duduk, setting bangku, sip. Karena mereka udah tahu. Kita tuh suka jadi annoying sebagai pembalap kalau banyak maunya. Jangan lupa, kalau kita jadi dia juga capek banget. Jadi ya udah, kalau mobil kita nggak sempurna, sempurnain gaya nyetirnya sesuai dengan mobilnya. Saatnya closing statement, Mas Rifat, boleh kepada pesan anak-anak Gen Z sekarang, para pemirsa Q&A kali ini. Oke, satu pesan dari saya adalah jangan selalu punya alasan nasib kita gara-gara garis tangan. Salah. Tapi tangan kita bisa berbuat apa untuk mewujudin mimpi kita. Jadi nggak usah percaya sama tahayul itu, tapi do your best karena kita udah dikasih gift untuk ngejar mimpi kita. Jadi kejarlah walaupun itu menakutkan. Kejar terus walaupun menakutkan dan jangan pernah takut bermimpi. Siap teman-teman yang ada di studio mahasiswa Jakarta nih? Siap dong, terima kasih. Terima kasih Mas Rifat untuk waktu berbaginya. Sama-sama. Terima kasih para panelis, tepuk tangan buat para panelis kita. Thank you. Dan tak lupa terima kasih untuk Anda pemirsa di rumah dimanapun berada yang sudah setia menonton episode Q&A pada kali ini. Tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gaya Duduk yang sudah menyediakan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gaya Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan kita akan berjumpa di episode Q&A yang inspiratif lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margarita Wijeri. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rifat. Terima kasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta.
Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.